cukupkan sampai di sini, nanti dilanjut lagi sama Pak Toto. Tapi untuk presentasi dan pertanyaan mungkin saya cukupkan sampai sini ya teman-teman. Baik, saya kembalikan kepada Bapak dosen Pak Toto. Terima kasih. Baik, ya malam ini saya terhenyak dan terkejut-kejut ya, penjelasan yang luar biasa sekali terkait dengan hak asasi manusia gitu. Terkait dengan Islam dan HAM misalnya, kita ingat misalnya Nabi Muhammad itu kan menghentikan kebiasaan jahiliyah yang seringkali membunuh anak perempuan, ya. Nah, itu dicatat oleh dunia internasional sebagai contoh dari perjuangan hak asasi manusia. Jadi Nabi Muhammad itu dicatat oleh dunia internasional itu sebagai pejuang HAM juga gitu. Karena beliau menyadarkan umat manusia bahwa perempuan dan laki-laki itu sama gitu. Tidak bisa kita misalnya menolak kehadiran seorang anak perempuan gitu. Nah, itu contoh penegakan HAM yang luar biasa sekali. Menempatkan manusia, perempuan dan laki-laki itu di tempat yang sama gitu. Nah, di era-era sebelum Nabi Muhammad itu Rizka ada ini ya, bisa di ini dulu, mungkin di mute. Nah, ya. Nah, Nabi Muhammad itu adalah contoh di mana hak asasi manusia itu dijunjung tinggi gitu. Di mana hak hidup perempuan itu ya tidak ada toleransi gitu ya, tidak ada karena perempuan kecewa kemudian dibunuh, itu tidak, itu garisnya itu ada pada masa Nabi Muhammad itu, bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki hak hidup yang sama. Itu contoh ya bagaimana Islam dan HAM itu bersanding begitu ya. Itu hak hidup ya. Kemudian hak yang kedua yang penting dalam HAM itu adalah hak politik ya. Hak politik, kalau tadi misalnya kasus Bu Faiko, Pak Am ya, menyangkut pelanggaran-pelanggaran HAM ya, tentu saja setiap individu itu memiliki hak politik ya. Selain hak hidup itu tentu saja memiliki hak politik ya. Misalnya hak politik ya, kalau di kita jabarkan dalam politik misalnya ya, hak memilih, hak dipilih gitu ya. Pada saat ada hambatan jika kita ingin memilih ya, kemarin misalnya di pilkada ya, maka itu pelanggaran HAM itu. Karena hak memilih itu bagian dari hak politik, dan hak politik itu adalah bagian dari hak asasi manusia gitu ya. Ataupun pemaksaan untuk memilih misalnya, itu juga pelanggaran HAM gitu ya. Jadi hak memilih, hak dipilih itu adalah hak individu yang melekat padanya sejak lahir, dan itu bagian dari hak asasi manusia gitu ya. Tidak ada paksaan ya. Kalau tadi disebutkan kesetaraan, keadilan, itu bagian dari itu gitu ya, bahwa setiap manusia setara ya, baik yang miskin atau yang kaya, yang punya kuasa ataupun rakyat biasa ya, itu one man one vote itu itu bagian dari hak asasi manusia itu gitu. Dari sisi hak politik gitu ya. Kemudian hak lainnya adalah hak ekonomi ya. Jadi tadi hak hidup, hak politik, hak ekonomi ya. Hak ekonomi itu juga bagian dari hak asasi manusia. Jadi kalau tadi Pak A menyebutkan misalnya kasus di Pantai Utara itu kan, PSN itu kan ya, yang Pantai Utara dari Jakarta sampai Banten itu kan. Betul. Itu pelanggaran HAM itu. Jadi setiap orang itu berhak memiliki
hak untuk mengupayakan ekonomi gitu. Jadi pada saat misalnya tanahnya diwajibkan untuk dijual, dipaksa untuk dijual dengan apa nama dalih ini adalah bagian dari PSN gitu ya, proyek strategis nasional itu. Nah, itu sudah pelanggaran HAM kecuali memang mereka membelinya dengan harga pasar dan apa namanya dengan kemauan sendiri dari si pemilik tanah gitu. Nah, pada saat ada aparat yang memaksa agar orang di sana itu menjual tanahnya, apalagi dengan harga yang sangat murah, itu sudah pelanggaran HAM. Itu hak ekonomi yang dicabut, gitu ya. Dengan dalih bahwa ini proyek strategis nasional, padahal kita tahu ujungnya itu adalah untuk membangun PIK 2 itu, ya. Kalau ada pernah dengar misalnya PIK 2 itu apa Pantai Indah Kapuk 2, ternyata targetnya pengusaha PIK itu dari Jakarta sampai Banten. Pantai Jakarta sampai pantai Banten gitu. Dan itu menggunakan kekuasaan, yaitu kekuasaan di era sebelum ini gitu ya. Apa namanya memaksa rakyat untuk menjual tanahnya ya. Dan kemudian menjadikan tanah-tanah itu dikuasai dan dibangun untuk real estate, untuk bangunan-bangunan mewah ya. Kita akan menyaksikannya misalnya bertahun-tahun ke depan, itu beberapa tahun ke depan itu akan seperti itu gitu. Dan itu adalah apa namanya bisa dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia dari sisi ekonomi ya. Dari sisi sosial budaya juga gitu. Karena kenapa? Karena pemaksaan untuk menjual tanahnya, padahal dalam tanahnya itulah, di desa itulah dia punya cerita hidup, dia punya kisah hidup ya, dia punya budaya ya. Itu semua tercerabut. Sosial budaya itu semua tercerabut. Nah, hak sosial budaya itu bagian dari hak asasi manusia. Siapapun yang mencerabut apa namanya seorang individu dari tempatnya ya, sehingga dia kehilangan hak sosial budaya, apalagi hak ekonomi, apalagi hak politik, maka itu sudah pelanggaran hak asasi manusia gitu. Nah, sayangnya apa namanya pertanyaan Pak Am juga bagaimana cara menuntaskannya, itu tampaknya memang menjadi PR yang masih sangat jauh sekali ya. Jangankan yang seperti itu, yang hak milik, hak ekonomi, sekarang nyawa pun ya kan tidak selesai. Misalnya contoh yang Laskar FPI itu kan mereka dibunuh dan kemudian pembunuhnya itu malah dibebaskan gitu. Saya heran itu, saya nggak ngerti kok bisa begitu gitu, pengadilan itu ya. Kalau tadi jalannya memang harus ke pengadilan, ternyata pengadilannya seperti itu gitu. Sudah nyata-nyata orang itu dibunuh ya kan, tapi pembunuhnya itu malah dinyatakan bebas gitu ya. Apa namanya ya, saya nggak bisa lebih jauh berkomentar lagi daripada itu, tapi tentu saja sangat menyedihkan sekali ya. Dan itu memperlihatkan bahwa hak asasi di Republik ini belum dihormati ya. Penghormatan terhadap hak hidup, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya setiap individu itu di apa ya, diinjak-injak. Banyak kasus ya, kasus FPI, kasus Pantai Utara, Pantai Indah Kapuk ya, kasus banyak lagi lah, apalagi yang sudah terkenal ya, kasus Marsinah, kasus Munir dan lain sebagainya. Semuanya tidak ada yang selesai gitu. Kasus Munir misalnya yang diracun di atas pesawat ketika dia mau ke Belanda. Nah, itu tempatnya aja jelas di atas pesawat. Berarti kan ya pasti pelakunya di situ gitu ya. Tinggal dicari mastermind-nya saja, siapa yang membunuh Munir ini gitu. Nah, sampai sekarang itu tidak jelas gitu. Ada Polikarpus misalnya yang dinyatakan bersalah, sang pilot ya. Apa kaitannya pilot dengan kematian Munir gitu? Mungkin iya dia terlibat, tetapi kan tidak mungkin dia punya alasan yang sangat kuat untuk membunuh seorang pejuang HAM, Munir. Pejuang HAM loh. Dan
yang dinyatakan sebagai pembunuhnya itu pilot gitu. Apa hubungannya gitu? Nah itu juga tidak selesai kan, akhirnya kita melihat bahwa pengadilan itu tidak selesai gitu. Dan rata-rata pengadilan HAM di Indonesia itu memang tidak selesai. Itu PR bangsa ini ya, bahwa ketidakadilan dari sisi hak asasi, itu hak yang paling mendasar, itu tidak pernah terselesaikan gitu. Ya. Kasusnya iya dibawa ke pengadilan, tetapi melencengnya juga di pengadilan gitu. Ya. Rupanya hakim-hakim di Indonesia itu tidak takut gitu ya. Tidak ada takutnya bahwa dia juga hidupnya akan selesai dan nanti akan diminta pertanggungjawaban gitu. Ya, selama belum ada orang-orang yang benar-benar memperjuangkan hak asasi ya, seperti Nabi Muhammad, selama itu pula keadilan itu masih jauh panggang dari api gitu ya. Kita akan melihat berbagai pelanggaran HAM, baik fisik ataupun katakanlah moral ya. Bagaimana misalnya pemilik tanah di pantai utara Jawa ke arah Banten itu dipaksa untuk menjual tanahnya gitu ya, dengan quote unquote ancaman-ancaman tertentu ya. Kita misalnya bisa dengar lah pandangan dari Said Didu misalnya yang mengalami hal itu kan sangat sangat memprihatinkan sekali gitu. Oke, saya kira itu ya tambahannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Islam dan HAM, kemudian apa yang dilakukan jika menjabat. Nah, ini tantangannya. Jika pertanyaan Bu Faiko itu ya, jika menjabat apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, mungkin Gus Dur bisa jadi salah satu contoh ya, bahwa Gus Dur itu sangat menjadi tokoh yang sangat dihormati misalnya oleh Papua, karena orang-orang Papua merasa bahwa ada yang mengayomi mereka gitu. Ada yang berupaya untuk melindungi hak asasi mereka gitu. Saya kira itu contoh nyata dari upaya seorang pemimpin untuk melindungi rakyatnya. Belum selesai tentu ya. Belum selesai karena setelah Gus Dur meninggal pun ketidakadilan di sana masih ada ya, baik yang menimpa rakyat Papua, orang-orang Papua, atau yang menimpa pendatang. Kita ingat kan banyak sekali pendatang-pendatang yang dari Sulawesi atau dari daerah lain kemudian menjadi korban kerusuhan. Itu tentu sangat memprihatinkan dan tidak ada yang selesai. Tidak ada yang selesai. Sampai sekarang seluruh peristiwa yang terkait dengan hak asasi manusia itu entah kenapa tidak ada yang selesai gitu ya. Mungkin karena memang selalu berkaitan dengan penguasa ya. Ya, itu salah satu penyebab keadilan itu selalu jauh panggang dari api gitu. Karena ambisi penguasa yang tentu saja ingin selamat dari pengadilan karena kesalahan-kesalahan dia selama berkuasa. Saya kira itu tambahannya. Tadi sudah ditutup ya untuk presentasinya. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Tadi benar sudah cukup larut juga, dan kita sudah saya kira mendapatkan pencerahan ya dari Rizka, dari Adinda, yang membuat saya terkejut juga. Ternyata luar biasa sekali anak-anak PTIK ini ya gitu. Oke, saya kira cukup. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Cukup Pak, alhamdulillah. Baik. Cukup, Pak. Baik, saya kira Pak. cukup. Terima kasih. Ya, untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Thank you. Sehat-sehat Kak Rizka.
Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua atas pertanyaannya.